Untuk 1 minggu terakhir ini asing keluar cukup banyak ya di saham saham big cap IHSG ya. Ini bisa dilihat ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, BBNI, Antam. Ini 5 saham yang dalam 1 minggu terakhir ini asingnya net sell cukup banyak. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri asingnya dalam 1 minggu terakhir ini net sell 701 miliar. Ini cukup banyak ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk Bank Mandiri selama 1 minggu terakhir yang keluar untuk asingnya ada ZP, DX, BK, CS, GW, KZ. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Untuk ZP keluar paling banyak 183 M ya. Kemudian yang masuk asingnya ada AK 110 M, AKCC masuk 36 M. Ini untuk asing ya. Oke, untuk lokalnya yang nampung ada OD, YU, AZ. Nah, ini nampung. Oke, jadi untuk Bank Mandiri asingnya keluar cukup banyak. Kalau kita lihat secara teknikal untuk Bank Mandiri, secara teknikal ini kita pakai time frame weekly ya. Ini tujuannya untuk mencari momen yang tepat untuk masuk di saham Bank Mandiri dan untuk jangka waktu yang cukup panjang untuk long term lah, untuk invest. Jadinya kita pakai time frame weekly. Jadi secara teknikal ini saya pakai Fibonacci untuk Bank Mandiri, target penurunannya ya. Ini ke area support di garis 0,38 Fibonacci itu ada di harga 6.925. Mungkin yang mau masuk Bank Mandiri bisa masuk di area dekat-dekat situ, mungkin di 6.950 atau 6.975 itu udah mulai nyicil, nggak apa-apa untuk Bank Mandiri. Oke, itu aja untuk Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek Bank BRI. Bank BRI selama 1 minggu terakhir ini asingnya net sell 610 miliar. Kalau kita lihat transaksi untuk 1 minggu terakhir di Bank Mandiri, Bank BRI, untuk Bank BRI selama 1 minggu terakhir ini yang keluar ada BK, CS, AK, DX ya. Ini AK, BK ini keluar cukup banyak ya, 358 M. CS keluar 224 M, AK keluar 190 M. Yang nampung untuk asingnya ada ZP, KZ, BB ya. Ini untuk asingnya. Kemudian untuk lokalnya yang nampung ada NIDR, ZP. Terus yang keluar ada YUBK. Jadi BK versi asing maupun BK yang lokal jualan di saham Bank BRI. Kalau secara teknikal kita cek saham BBRI. Secara teknikal sama pakai time frame weekly ya. Ini untuk target penurunannya di area 3.840. Ini sama kayak tadi Bank Mandiri ya, di garis 0,38 Fibonacci. Jadi untuk Bank Mandiri kalau mau masuk momen yang paling bagus ya di area ini 3.850, 3.820, mungkin dekat-dekat situ ya. Atau bisa mulai nyicil di harga 3.870 itu untuk Bank BRI. Kalau turun ke area situ momennya tepat ya untuk open posisi buy dan hold aja sampai akhir tahun, insya Allah cuan. Oke, selanjutnya kita cek saham yang ketiga yang paling banyak dijual asing ya. Ada Bank BCA. Bank BCA asingnya net sell 533 M selama 1 minggu terakhir.
kalau kita lihat transaksinya yang keluar untuk BBCA asingnya ada YU, KZ, ZP, BK ya. Ini bisa dilihat sendiri. YU keluar cukup banyak 295 M di saham Bank BCA. KZ juga lumayan banyak 281 M, ZP 150 M. Yang nampung untuk asingnya ada AKCS, CCGW ya. AK nampung 130 M. Untuk lokalnya yang keluar DX, CS ya, ini tapi kecil-kecil ya nominalnya jika dibandingin yang tadi. Kemudian untuk yang masuk lokalnya ada CC, PD, SQ, YP, BB ya, ini bisa dilihat sendiri untuk lokalnya yang masuk. Oke, kalau secara teknikal untuk Bank BCA kok ini yang ini deh. Nah, secara teknikal untuk Bank BCA saat ini sebenarnya ini saya pakai time frame mingguan juga, pakai support yang ini ya. Dia sudah break di bawah support, break di bawah support 0,38 Fibonacci ya. Jadi ini cukup mengkhawatirkan untuk Bank BCA secara teknikal karena dia bakal ngejar area support selanjutnya di harga 6.725. Jadi ini momen yang cukup menarik ya kalau bisa sampai ke harga ini Bank BCA. Bisa masuk aja mulai nyicil di harga 6.775, itu bisa mulai nyicil untuk masuk ke Bank BCA ya kalau sampai turun ke area situ. Tapi kalau besok Senin kok dia mantul naik, berarti dia kembali lagi di range harga ini ya, di range harga sekitar 7.000, di atas 7.100, di area situlah. Kalau dia mantul naik dan bisa bertahan di area situ berarti emang harga Bank BCA ditahan. Tapi kalau melihat sampai kemarin asing masih jualan cukup banyak ya, mungkin bisa nunggu momen sampai area sini ya, 6.775 area situlah untuk Bank BCA. Itu momen yang tepat untuk masuk untuk jangka long term ya. Disclaimer. Kemudian yang keempat ada Bank BNI. Bank BNI aslinya net sell 414 M. Kalau lihat transaksi untuk Bank BNI, untuk asingnya yang keluar ada DX, ZPYU. DX keluar cukup banyak, ini 315 M ya. Yang nampung asingnya ada AK, CC, BK, RX. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk nominalnya. Kemudian lokalnya yang nampung ada YU ya. YU nampung cukup banyak 211 M. LG, YP itu juga nampung. Yang keluar ada AKNI, BK ya. BK versi asing ini. Versi lokal, sorry. Oke, untuk technical Bank BNI kita cek untuk technical. Nah, untuk Bank BNI secara teknikal ini cukup menarik karena saat ini sedang berada di garis pas di garis Fibonacci ya, di garis 0,38. Jadi untuk Bank BNI kalau besok mantul naik mungkin ini koreksinya cukup sampai di sini kalau besok mantul naik. Tapi kalau melihat asingnya masih net sell cukup banyak selama 1 minggu terakhir, dia bisa turun sampai ke harga 6.425. Jadi momen yang baik untuk masuk ke Bank BNI untuk invest itu di area antara 6.500 sampai 6.425. Di area 6.500 bisa mulai nyicil untuk Bank BNI ya.
Tapi pastikan dulu untuk minggu depan dia bisa break di bawah 7.225. Tapi kalau mau mantul naik ya koreksinya cukup sampai di sini. Itu untuk Bank BNI ya. Oke, yang terakhir kita cek untuk saham Antam ya. Antam asingnya 1 minggu terakhir ini net sell 189 M. Kalau lihat transaksi untuk Antam selama 1 minggu terakhir, untuk Antam selama 1 minggu terakhir asingnya yang keluar ada ZP, YU. ZP cukup banyak, ini paling banyak ya. Dia kayaknya emang mau lepas barang dari Antam mungkin ya. Net sell 203 M ya untuk valuasinya. Yang masuk ada BKAK. Jadi untuk Antam ada yang nampung juga ya asingnya. Kemudian lokalnya yang keluar ada KZ, keluar 67 M. Yang nampung ada YP, SQ, PD, OD, KK, ini bisa dilihat sendiri ya. Untuk yang masuk di saham Antam. Kemudian untuk secara teknikal saham Antam, nah kalau pakai chart weekly, kita pakai support yang ini dan resisten di harga paling tinggi. Untuk saham Antam pakai secara teknikal ini menggunakan tool Fibonacci, dia mungkin untuk minggu depan ada kemungkinan mantul di area sini 1485. Dia nyentuh ke area sini dulu baru mantul ya ke atas, ada kemungkinan seperti itu. Jadi di area sini kalau mau spekulasi buy nggak apa-apa, tapi disclaimer keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau sampai break di bawah ini, di bawah 1475, ya dia ngejar ke area support ini, ke area 900-an. Atau coba kalau kita pakai support yang ini ya. Nah, kalau pakai support yang ini, itu harga Antam bakal ngejar ke area 1265. Oke, jadi untuk perlu diperhatikan aja ya, ini harga kemungkinan terjadi pembalikan arah di Antam itu kemungkinan yang pertama di area sini, area 1490. Kemudian area yang kedua kalau ada di sini di 1260 di arah situ. Dan area yang ketiga untuk saham Antam di area ini 980, itu area yang perlu diperhatikan ya untuk kalau yang punya saham Antam. Memang agak berat ya untuk saham Antam ini karena ada itu sentimen negatif digugat oleh perusahaan, oleh Crazy Rich Surabaya. Jadi untuk saham Antam kemungkinan untuk laporan keuangan kuartal selanjutnya itu jelek ya. Jadi itu sentimen negatif untuk saham Antam.